Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat. Ini penting untuk kita pelajari secara khusus karena berdasar penelitian terbaru pada tahun 2022 kemarin oleh dua lembaga survei, satunya di Surabaya, satunya di Malang, itu menunjukkan bahwa ayam potong yang dijual di pasaran itu kebanyakan penyembelihannya tidak sah alias bangkai, yang haram dimakan. Bahkan angkanya sangat mengejutkan. Ini di Jawa Timur, yang banyak pesantrennya, banyak santrinya. Itu yang tidak sah penyembelihan ayam khususnya. Kalau penyembelihan sapi, kambing itu banyak yang benar. Tapi kalau penyembelihan ayam, bebek, burung dan semisalnya yang unggas, nah itu sekitar 80% yang nggak sah. Gitu. Jadi kalau kita beli ayam di pasar atau beli makanan, beli nasi, lauknya ayam, dimulai di restoran, di depot, di rumah makan, di warung-warung, itu sekitar 80%-nya penyembelihannya tidak sah. Ini hasil survei itu. Dan ini bukan omong kosong. Di Pasuruan juga pernah dilakukan survei itu oleh pengurus MUI Kabupaten Pasuruan. Makalah ini dulu saya buat karena ngisi seminar tentang penyembelihan ini di MUI. Pengurus MUI juga pernah melakukan penelitian di pasar-pasar tradisional di Pasuruan sendiri, yang dikenal sebagai kota santri. Di pasar seperti di Purwosari, di Wonorejo, di Paserpan, sama hasilnya kebanyakannya nggak sah. Gitu. Dan saya sendiri beberapa kali menemukan di warung-warung makan, yang di Pasuruan sendiri. Di Pasuruan sendiri, beberapa kali ketika beli ayam utuh yang sudah mateng itu, penyembelihannya nggak sah. Gitu. Warungnya bukan milik orang Nasrani, warungnya milik orang-orang Muslim, rumah makannya milik orang Muslim. Itu. Bahkan kadang-kadang sebagiannya sering kalau ada rapat pondok pesantren, itu rapat awal tahun, akhir tahun atau apa, buka bersama, itu di situ. Masya Allah, tabarakallah ya. Buka bersama, lauknya ayam di warung-warung itu. Saya menemukan sendiri. Yang pernah saya melihat sendiri ada 1, 2, kemudian 3, ada 4, 5, itu di Pasuruan. Di Malang juga pernah nemu, di Pasuruan juga pernah nemu, beberapa orang juga pernah nemu. Itu. Nah, karena itu sangat memprihatinkan sekali. Jadi banyak beberapa sebab kenapa penyembelihannya tidak sah. Karena itu kita harus tahu bagaimana penyembelihan yang sah. Kalau enggak, bisa jadi kita merasa ini ayam ini sudah sah sembelihannya, ternyata enggak sah. Akhirnya kita makan bangkai. Loh, kalau enggak tahu kan ya secara fikih enggak haram, benar enggak haram. Secara hukum dohir, secara hukum fikih, kalau kita enggak tahu itu sah apa enggak, maka kalau berada di daerah muslimin, kita husnudzon. Jadi kalau kita beli ayam di pasar sudah terpotong-potong, atau beli ayam di rumah makan yang sudah mateng dan tidak tahu ini sudah dipotong-potong kecil-kecil, penyembelihannya sah apa enggak, atau kita disuguhi. Nah, ini secara fikih halal. Secara fikih halal. Kenapa? Kita husnudzon. Karena ini daerah muslimin, beda kalau di daerah kufar. Kita harus tahu siapa yang nyembelih. Tapi kalau di daerah muslimin, di pasar kan kita tidak tahu siapa yang nyembelih, orang Nasrani atau orang Muslim. Kita tidak tahu. Nah, tapi karena daerah muslimin, secara fikih halal, cukup dengan husnudzon.
pokok, bukan daging ayam yang dibuang ada di tempat sampah. Kalau di tempat sampah tanda, berarti itu bangkai. Tapi kalau dijual ada di pasar, disuguhkan, itu, atau di rumah makan, nah, ini kita husnudzon, itu halal, benar secara fikih halal. Cuma kata para salaf, kita makan makanan yang haram, tidak tahu kalau itu haram, kita menyangkanya itu halal, halal secara fikih, tapi efek batinnya tetap berlaku. Secara hukum zahir, secara fikih, hukumnya halal, iya benar, tapi efek batinnya tetap berlaku. Apa efek batin? Badan kita ini berat diajak ibadah, itu berat. Mulut kita diajak berzikir, baca Quran, bersolawat kepada Rasulullah SAW, baca wirid, baca rotib, itu berat. Tapi kalau fudul, ngomong politik, ngomong sepak bola, ngomong olahraga, ngomong tentang hal-hal yang la yusmin wa la yunimin, semangatnya luar biasa. Kalau ditanya, diajak bahas hukum, ala fuana ini hari ini padat sekali, jadwalnya banyak, terburu-buru, mohon maaf ya ini sudah telat. Coba aja ngomong bola, lupa semua, sama acara-acaranya lupa semua. Nah, ini diantara efek makanan yang nggak halal. Kalau kita nggak tahu don ini halal, secara fikih halal, secara fikih halal. Cuma kata Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, efek batin tetap ada. Jadi badan kita itu berat diajak ibadah, berat. Nah, di antara sebabnya itu. Jadi orang badannya itu berat diajak ibadah, karena ngomong-ngomong fudul yang nggak ada faedahnya. Itu. Ini di antara sebabnya. Sebabnya lagi-lagi itu tadi, makan makanan haram yang tidak kita sadari kalau itu haram. Loh, berarti kita harus was-was sekali ya, bukan harus was-was ya, ihtiyat lah. Jadi kita harus ihtiyat. Nah, karena itu penting sekali mengadakan kajian-kajian seperti ini biar kita paham seperti apa penyembelihan yang sah itu seperti apa. Dan nanti ilmu ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu kita terapkan. Udah, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Penyembelihan hewan halal menurut syariat Islam adalah penyembelihan yang memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat penyembelihan yang telah diatur oleh syarak. Ini makalah ini kebanyakannya merangkum isi Yaqutun Nafis beserta taklifatnya. Ada beberapa penambahan dari Bughya, dari Tuhfa, dari syarah-syarah Minhaj, dari Bajuri dan yang lain-lain. Tapi secara kerangka umum ini meringkas apa yang dijelaskan oleh Habib Ahmad Asy-Syatiri ada di Yaqutun Nafis dan taklifatnya. Ada beberapa pembahasan yang ngambil dari sana-sini, dari Fathul Mu'in dan dari hasyiah-hasyiahnya dan yang lain-lain. Jadi penyembelihan hewan halal menurut syariat Islam adalah, ini nggak bisa agak kenceng, dikeraskan nggak bisa, agak kerasan aja suara kendaraan. Bismillah. Nah, jadi penyembelihan hewan halal menurut syariat Islam adalah penyembelihan yang memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat penyembelihan yang telah diatur oleh syarak. Oleh karena itu, untuk mengetahui cara penyembelihan halal harus mengetahui rukun-rukunnya penyembelihan apa saja, kemudian syarat bagi setiap rukun itu. Jadi biar kita paham penyembelihan ini sah apa enggak, pertama kita ketahui apa saja rukun penyembelihannya, ada 4. Kemudian setiap 4 rukun ini, masing-masing dari rukun yang 4 ini memiliki syarat-syarat. Nah, kalau 4 rukun ini ada semuanya, kemudian syaratnya terpenuhi semua untuk setiap rukun, maka ini penyembelihannya sah. Apa saja rukun penyembelihan? Ada 4. Pertama, cara penyembelihannya, atau dalam bahasa Arabnya adzabhu. Adzabhu. Kemudian syaratnya lagi adalah orang yang menyembelih, adzabih. Ini. Hewan yang disembelih, adzabih. Ini. Kemudian alat penyembelihan, al-alah. Ini rukunnya penyembelihan syar'i. Jadi
Ya, cara nyembelihnya itu sendiri, adzabhu, cara penyembelihnya itu sendiri. Kemudian adzabih, orang yang menyembelih, orang yang debeh ya. Ini debehnya. Ini orang yang debeh. Adzabih, orang yang didebeh ini ya. Ini, jadi hewan yang disembelih. Jadi fikun debeh ini ya. Jadi fikihnya debeh. Kemudian alatnya. Nah, ini rukunnya. Jadi biar pinter cara debeh ya ini fikihnya ini. Adzabhu. Nah, kita urut dari yang pertama. Rukun yang pertama adalah adzabhu. Nah, cara penyembelihan. Syarat-syaratnya apa saja? Adzabhu itu syaratnya apa saja? Ini dibagi menjadi dua. Jadi karena cara penyembelihan ini apa? Ada dua macam. Karena memang hewan yang akan disembelih secara syara itu dibagi menjadi dua klasifikasi, dua pembagian. Ada hayawan itu makdur alaih. Ada hayawan ghairu makdurin alaih. Jadi hewan itu ada yang makdur alaih, ada yang ghairu makdur alaih. Apa makdur alaih? Apa ghairu makdur alaih? Ada semua di sini, cuman biar enak penggabungan antara ini dengan catatan di papan itu mempercepat. Makdur alaih itu ada semua di sini. Makdur alaih itu begini. Hewan yang mudah untuk dipotong bagian saluran pernafasan dan makanan. Jadi hewan yang bisa dipotong saluran nafas dan saluran makanan. Setiap hewan pasti punya dua saluran ini. Satu saluran untuk bernafas, satu saluran untuk makanan. Alhamdulillah kan dijadikan satu oleh Allah ya. Kalau dijadikan satu, antum pas makan tidak bisa bernafas. Ya. Nah, jadi ada saluran makanan, ada saluran nafas, beda. Nah, nanti setelah hewan disembelih, kita akan melihat mana saluran nafas, mana saluran makanan. Dua ini yang harus dipotong nanti. Nah, jadi hewan itu, hewan makdur alaih adalah hewan yang bisa dipotong bagian hulkum dan mariknya, saluran makanan dan saluran nafasnya dengan mudah. Dengan mudah kita memotongnya. Nah, karena sudah terkendali. Nah, ini namanya makdur alaih. Ada hewan itu ghairu makdur alaih. Hewan makdur alaih ini hewan yang tidak bisa atau sangat sulit sekali untuk dipotong bagian saluran nafas dan saluran makanannya. Contohnya seperti hewan yang ngamuk. Sapi itu kalau yang kado ngamuk, atau orang 10 tidak bakalan bisa mengendalikan. Susah. Pas ngamuk itu. Pas ngamuk. Atau apa? Burung yang terbang. Burung yang terbang, ketika terbang di udara, bisa antum dengan mudah motong hulkum dan marinya. Bisa saja pemanah yang jitu itu dipanah, dipersiskan saluran nafas makanan. Bisa, tapi jarang sekali ada orang seperti itu. Sangat susah. Jadi nggak bisa, sangat susah untuk dipotong hulkum marinya. Contohnya hewan yang sedang terbang, hewan liar, rusa. Rusa itu ketika belum tertangkap, ya nggak bisa ditangkap dengan mudah. Maka cara menyembelihnya beda nanti. Hewan makdur alaih dengan hewan ghairu makdur alaih. Aturannya lebih ketat yang makdur alaih. Aturannya. Udah, kita ke sini. Penyembelihan hewan memiliki dua cara sesuai klasifikasi hewan yang akan disembelih, yang juga terbagi menjadi dua, yaitu pertama, hewan yang bisa dipotong lehernya dengan mudah. Dalam kurung al-hayawan al-makdur alaih. Cara penyembelihannya harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, memutuskan hulkum dan mari, saluran nafas dan saluran makanan secara total. Tidak boleh tersisa sedikit saja, hatta sekecil benang jahit itu. Benang untuk jahit pakaian itu tersisa sedikit saja, tidak terputus, tidak halal. Ini caranya kalau hewan makdur alaih seperti ayam, bebek, angsa.
kambing, sapi yang sudah terkendali, onta sudah terkendali, atau hewan yang asalnya liar tapi sudah terikat, bisa dengan mudah dipotong hulkum mariknya, maka saluran nafas dan makanan itu harus terpotong secara total. Itu memotong saluran pernafasan, dalam bahasa Arabnya disebut hulkum, dan saluran makanan dalam bahasa Arab disebut mari, disebut mari, sampai benar-benar terputus secara total. Tidak boleh tersisa bagian yang tidak terputus sedikit pun. Tidak boleh tersisa sedikit saja, walaupun sekecil benang jahit itu. Itu tidak boleh. Harus terpotong secara total. Saluran makan itu yang nyambung dengan hausolah. Kan kalau seperti ayam, seperti burung itu kan kalau makan kenyang, yang gemuk di sini ya. Kalau antum kenyang di sini kan, yang besar ya di perut sini. Kalau burung, sapi, burung atau ayam, bebek itu kalau makannya banyak di sini yang besar. Lah di situ kan ada saluran itu, terus nyambung ke sini. Ya, lalu ini. Lah itu yang nyambung ke tempat penampungan makanan itu. Tempat pencernaan makanan itu namanya mari, saluran makanan. Di sebelahnya ada hulkum, saluran pernafasan untuk bernafas. Itu untuk bernafas. Jadi ada dua itu. Itu dua-duanya harus putus total. Lah hewan yang nggak halal di pasaran itu, penyebab nggak halalnya rata-rata syarat ini nggak terpenuhi. Rata-rata syarat ini nggak terpenuhi, rata-rata. Jadi hewan yang tadi dikatakan sampai 80% yang di pasaran itu tidak sah, rata-rata itu yang nggak terpenuhi syarat ini. Hulkum dan mariknya nggak terputus. Ada yang nggak terluka sama sekali. Jadi cuma diiris kulit lehernya. Teriris kulit leher, saluran makanan dan nafas sama sekali tidak teriris oleh pisau. Atau teriris sebagian, tidak putus. Teriris sebagian, tidak putus. Ini juga banyak. Lah, kenapa sebabnya? Ada yang nggak ngerti memang. Ada yang terburu-buru. Di Pasuruan itu ada peternakan besar. Dari jam 12 malam sampai jam 3 malam dengan pegawai yang sangat sedikit, itu harus menyelesaikan penyembelihan 20.000 ekor ayam. Dari jam 12 sampai jam 3. Kenapa? Harus segera dikirim ke pasar. Pasar buka subuh kan, sudah buka. Itu jam 3 selesai, 20.000 ekor ayam. Malah di luar Pasuruan yang juga di Jawa Timur ada yang lebih banyak lagi. Dalam semalam itu setiap malamnya nyembelih ayam sekitar 100.000 ekor ayam. Dengan pegawai yang tidak banyak. Jadi itu sangat banyak sekali. Dan penyembelihan di pasar-pasar itu banyak. Motong, jual ayam masih hidup dipotongkan sekalian. Itu kadang ya gitu dok. Saya ngelihat sendiri, bukan katanya. Bukan melihat di berita, melihat sendiri. Ke pasar langsung melihat. Itu. Nyembelih gitu aja. Gitu dok. Ya rawan tidak kena hulkum dan mariknya itu. Jadi gitu dok. Padahal yang disembelih tidak banyak. Kebiasaan. Nyembelih cuman tangan satu gitu, satu orang nggak pakai bantuan. Biasanya kan nyembelih ayam kan kalau orang-orang kampung itu 2 orang kan ya, ada yang megangnya, ada yang motong. Ini nggak satu orang, dipegang ayam tangan kiri gitu, tangan kiri, kemudian ditekuk, lehernya ditekuk, gitu dok. Gitu dok. Udah lemparkan ke tong, ditunggu mati, habis itu dipotong-potong, gitu. Saya pernah dikasih tahu, itu karena dulu gara-gara banyak nemu ayam-ayam yang nggak halal penyembelihannya itu, akhirnya saya nggak berani beli ayam potong yang sudah terpotong-potong di pasar itu, nggak berani. Asalnya saya beli yang utuh begitu, yang masih utuh. Jadi kalau ke pasar beli ayam yang masih utuh, yang belum dipotong-potong itu, yang digantung-gantung biasa dipotong. Tapi saya permisi dulu, permisi ya, permisi. Saya mau beli ayam yang masih utuh, belum dipotong. Tapi saya permisi mau melihat penyembelihannya dulu. Tak lihat, hulkum mariknya putus, ya sudah. Ini saya beli. Ini saya beli. Tolong dipotong-potong. Biasanya dipotong-potong itu timbangannya nanggung. Biasanya misalnya 2 kilo kurang berapa on, tak tambah ya biar genap 2 kilo. Enggak, jangan, alafu. Ini saya sudah ngelihat sendiri, pemotongannya benar. Yang udah terpotong-potong ini saya nggak tahu, alafu. Sampean silahkan hargai 2 kilo, nggak usah ditambahi, tidak apa-apa, saya siap bayar. Asal jangan ditambahi. Ditambahi nanti muskilah yang lain kita nggak tahu. Itu saya seperti itu dulu.
Kemudian apa? Ada yang menyarankan, ada di sebagian pasar di Pasuruan itu beli ayam yang masih hidup nanti sekalian dipotongkan. Tapi suruh ngomong, ketika nyembelihkan ngomong, Pak, belai pondokan. Belai pondokan, suruh bilang gitu. Belai coro pondokan. Itu nanti belainya diginikan, seret gini, muter gini. Jadi apa? Bisa putus hulkum dan mari itu. Jadi diginikan, muter. Kalau saya padahal sudah langganan, sempat langganan, diginikan, diputer gitu, itu. Sempat langganan, pernah beli, nggak ngomong pondokan, ya gitu, langsung sip, dilemparkan, tuh, kok begini? Itu padahal udah langganan, jadi harus ngomong, Pak, belehnya model pondokan, gitu. Model pondok, model santri. Jadi ya gara-gara kebiasaan, sebenarnya dia paham, beleh yang benar itu paham, cuman kan kebiasaan, kelamaan, jadi ini penyebab hewan itu tidak halal, penyebab terbesar ini. Yang syarat pertama ini enggak terpenuhi. Kebanyakan di sini. Udah, syarat berikutnya harus sengaja, adanya unsur kesengajaan untuk menyembelih. Jadi ada unsur kesengajaan ketika motong itu memang sengaja untuk disengaja. Bukan enggak sengaja. Ada orang latihan samurai. Ada orang latihan samurai, bebek lewat tak pakai permisi, kepotong lehernya tak sengaja, nggak halal. Kenapa? Nggak sengaja motongnya ya. Itu ada orang latihan samurai kok lewat pinggirnya tak permisi, nggak nuwun sewu ya. Itu. Kepotong lehernya tak sengaja, ini nggak halal. Itu. Jadi harus ada kesengajaan, motongnya itu sengaja. Ya nggak harus nawa itu soma godin gitu, nggak harus ya. Pokoknya ada kesengajaan. Yang nggak halal itu kalau nggak sengaja terpotong. Bawa pisau main-main dilemparkan, nggak sengaja kena leher ayam, terputus hulkum marinya, dah halal. Kenapa nggak sengaja? Itu nggak sengaja. Udah, ini selesai. Hewan makdur alaih. Hewan makdur alaih, syaratnya, syarat keduanya sama, harus ada unsur kesengajaan. Yang beda syarat pertama, yaitu hewan yang tidak bisa atau sulit dipotong bagian lehernya, al hayawan ghairul maqdur alaih, seperti hewan-hewan liar atau hewan jinak yang mengamuk dan tidak dapat dikendalikan. Cara penyembelihannya juga harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, melukai bagian manapun, bagian tubuh manapun, harus hulkum dan mari. Bagian tubuh manapun menggunakan senjata tajam atau hewan pemburu yang telah terlatih. Ini syaratnya lebih longgar. Seperti berburu rusa. Jadi ditangkap tidak bisa lari, dipanah. Dipanah kena perutnya, mati, halal. Luhul kumarinya tidak putus, beda. Ini hayawan ghairu maqdur alaih. Burung ada di atas pohon, dipanah, kena kepalanya, menancap ke kepalanya, mati, halal. Tapi harus benda tajam. Seperti nanti ada syaratnya alat ini. Alatnya harus benda tajam, bukan senapan angin. Senapan angin itu tidak tajam. Lu kok tembus? Karena kekuatan gerakan aja. Karena kecepatan gerakan sehingga tembus, hatta tidak tajam. Harus benda tajam, nanti ada syaratnya alat. Ini. Syarat kedua sama, harus ada unsur kesengajaan. Ini tidak usah kita lebarkan pembahasan ini karena jarang ini dilakukan ya. Yang banyak yang pertama tadi. Sekarang kita ada rukun yang kedua, yaitu adzabih, orang yang menyembelih. Syarat orang yang melakukan penyembelihan ada dua. Satu, beragama Islam, hatta fasik, hatta ahli bid'ah. Pokok selama dia masih berstatus muslim. Muslim model apa saja, yang penting masih muslim, itu sah penyembelihannya. Atau ahlul kitab, dalam kurung Yahudi atau Nasrani, yang memenuhi syarat halal dinikahi. Ini hampir mustahil ditemukan. Yahudi Nasrani yang halal dinikahi hampir mustahil ditemukan. Kenapa? Syaratnya sangat berat. Syaratnya sangat berat. Di Indonesia nggak ada. Karena itu di sini sebutkan apa? Hewan sembelihan warga Indonesia non muslim, disebut non muslim bisa, atau biar nggak merubah istilah Al-Quran disebut kafir Nusantara ya. Disebut kafir Nusantara. Jadi gara-gara sebagian orang bingung, disebut harbi ini kok nggak masuk kayaknya, disebut dimi kayak nggak masuk juga, muahad nggak masuk juga, musamah nggak masuk juga, akhirnya dihilangkan kafirnya.
diganti non muslim. Udah sama-sama ngarang ya, sama-sama ngarang. Itu sama-sama ngarang. Sampean boleh ngarang, kita juga boleh ngarang. Silahkan Anda membuat istilah non muslim, kita membuat istilah kafir Nusantara, sampai kita temukan masuknya ke dhimmi, muahad, mustaman atau harbi. Sebelum kita temukan sampai nyebut non muslim, sebagian orang lagi nyebutnya kafir Nusantara. Jadi sembelihan kafir Nusantara, apapun agamanya, hukumnya tidak halal. Kenapa? Mereka bukan ahlul kitab yang halal dinikahi. Hatta yang Kristen, tidak halal dinikahi. Kristen orang Indonesia Kristen, dipastikan itu Kristennya baru. Karena dulu Kristen masuk ke Indonesia sejak kapan sih? Zaman penjajahan. Ya, jadi zaman penjajahan, dan itu setelah mengalami tahrif, tabdil dan sebelumnya. Sebelum Kristen apa? Ya penyembah roh leluhur, penyembah pohon, penyembah apa? Macam-macam, bakarihun atau apalah namanya ya. Nah, itu. Jadi kalau di Indonesia syaratnya harus muslim. Nah, ahlul kitab tidak nemu. Ini. Jadi intinya untuk sekarang ahlul kitab yang halal dinikahi dan halal sembelihannya itu hampir mustahil ditemukan, sangat susah kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Udah, ini syarat pertama. Kedua, harus bisa melihat alias tidak buta. Ini syarat khusus hewan yang ghairu maqdur alaih. Khusus hewan yang ghairu maqdur alaih. Untuk yang maqdur alaih tidak apa-apa orang buta. Nyembelih ayam yang dipegang itu, atau sapi, kambing, yang sudah diikat terkendali, hatta orang buta beleh tidak apa-apa, sah. Syarat bisa melihat ini khusus untuk hewan yang ghairu maqdur alaih. Beralih ke rukun yang ketiga, ad-dzabih, hewan yang disembelih. Syarat hewan yang disembelih ada 3. 1, hewan yang halal dikonsumsi atau makul, hayawan makul. Hewan yang halal dimakan. Hewan-hewan yang haram dikonsumsi, haram untuk disembelih, tidak boleh. Nyembelih hewan yang haram dimakan itu haram juga. Walaupun untuk meringankan sakit, ada hewan kesakitan, habis ketabrak misalnya, kucing ketabrak, kejet-kejet tak mati-mati, sekarat tak mati-mati, kasihan ini, beleh aja sekalian, tidak boleh, haram. Nyembelih hewan yang tidak halal dimakan itu haram. Tak boleh menyembelih atau membunuh hewan yang tidak halal dimakan, itu haram, kecuali hewan-hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh, seperti cicak, itu sunat untuk dibunuh, kecoa sunat untuk dibunuh. Tapi hewan-hewan yang nggak ada perintah untuk dibunuh dan haram dimakan, haram untuk membunuhnya. Nggak ada gunanya pergi ke hutan, singa ditembak, nggak ganggu, nggak apa, ditembak, nggak boleh. Atau hewan apa saja, hewan yang haram dimakan kok dibunuh, nggak boleh. Kalau ular diperintahkan untuk dibunuh, lihat ular. Bahkan hatta dalam sholat sunat kita bunuh ular, walaupun terpaksa harus melakukan gerakan yang banyak seperlunya, nggak batal. Walaupun harus sampai merunduk, asalnya berdiri, nggak batal. Kenapa? Ada perintah. Kalau jengking sunat dibunuh, kasihan, bukan tempatnya. Itu sunat untuk dibunuh. Udah. Kemudian yang kedua syaratnya, hewan yang disembelih hewan darat. Kalau hewan air tidak usah dibeleh, dimakan hidup-hidup tidak apa-apa. Lele kok tidak mati-mati, makan aja hidup-hidup, telan gitu ya. Biar jadi apa? Berkembang biak di dalam gitu ya. Itu. Itu hewan air tidak harus disembelih, dimakan hidup-hidup boleh. Bahkan fuqaha mengatakan hewan air itu hidup-hidup langsung digoreng itu makruh, tidak haram. Padahal kan kita dilarang menyiksa hewan. Ada hadisnya, dilarang menyiksa hewan, dan secara fikih haram menyiksa. Tapi hewan air itu hidup langsung dimasukkan ke penggorengan, minyak panas itu langsung digoreng, lele langsung digoreng hidup-hidup gitu. Itu makruh, tidak sampai haram. Alasannya fuqaha karena lele itu dikeluarkan dari air itu sudah tahdid. Jadi gak ada bedanya dari air dikeluarkan ke darat, tak ada airnya gitu, atau dimasukkan ke penggorengan, sama aja. Jadi sama-sama tahdid. Itu sama-sama tahdid. Karena itu
hanya makruh, tidak haram. Itu tidak haram. Tapi ya tetap kita itu secara halal haram. Tapi kan kita tidak cukup halal haram, tapi juga harus ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau mau membunuh, membunuhlah dengan cara yang baik. Hatta pada orang kafir, Rasulullah SAW mengajarkan ketika membunuh dalam peperangan melawan orang kafir, bunuhnya dengan cara yang baik. Tidak boleh dicincang-cincang, ditakdib, tidak boleh. Itu. Jadi kalau halal haram ya tadi itu. Tapi sekali lagi kita itu tidak cukup hanya mencukupkan diri dengan halal haram, tapi harus disertai ihsan. Itu. Kemudian syarat yang ketiga, memiliki haya mustaqirrah. Ini penting. Haya mustaqirrah. Hewan itu ketika dibelah harus memiliki hayatun mustaqirratun. Nah, syarat ini kadang disyaratkan, kadang tidak disyaratkan. Tidak ada ya. Jadi haya mustaqirrah ini kadang disyaratkan, kadang tidak. Jadi ini yang perlu kita pahami, haya mustaqirrah ini apa maksud dari haya mustaqirrah. Kedua, kapan disyaratkan ada haya mustaqirrah, kadang tidak kapan tidak disyaratkan. Nah, ini penting. Haya mustaqirrah itu ada yakinan, ada dhannan. Tidak harus yakinan, dhannan cukup. Hewan itu yakin memiliki haya mustaqirrah kalau masih bernyawa, ada ruhnya, masih bernyawa, ada ruhnya, dan bisa melek, bersuara, bergerak secara ikhtiar yang disengaja. Bisa melek yang disengaja, bisa bersuara yang disengaja, bisa bergerak yang disengaja. Ada melek di luar kontrol sudah. Kayak orang sekarat itu kan meleknya di luar kontrol, atau gerakannya di luar kontrol. Hewan sekarat kan juga gerak-gerak, tapi sudah di luar kontrol, tanpa ikhtiar. Bukan itu. Tapi harus bersuara. Kayak orang sekarat itu kan kadang-kadang mengeluarkan suara, kan gitu kan ya. Nah itu, enggak, bukan suara itu. Jadi hewan yang memiliki haya mustaqirrah secara yakin itu ketika masih bernyawa bisa bergerak, bersuara, melek yang disengaja secara ikhtiar. Kalau itu semuanya ada, rohnya masih ada, masih bisa bergerak, bersuara, melek secara ikhtiar, secara sengaja, berarti dipastikan ini memiliki haya mustaqirrah. Kalau ini nggak tampak, maka kita pakai standar kedua, yaitu dzon, adanya haya mustaqirrah. Apa dzon adanya haya mustaqirrah? Yaitu ketika disembelih, misalnya kayak di barat, di Eropa itu ada aturan. Kalau nyembelih hewan seperti sapi itu harus dipingsankan. Jadi nggak boleh disembelih dalam keadaan masih seger gitu. Harus dipingsankan dulu, dibius, dipingsankan, baru disembelih ketika pingsan. Baru sembelih ketika pingsan itu. Lah, ini ketika hewan pingsan, otomatis nyawa masih ada, detak jantung masih ada, tapi gerakan tidak ada. Melek enggak, merem aja, kemudian tidak bersuara, sehingga yakin haya mustaqirrah itu enggak ada, keyakinan adanya haya mustaqirrah itu enggak wujud. Nah, cuman apakah ini sudah tidak ada haya mustaqirrah? Coba dibeleh. Kalau disembelih, ketika disembelih kok gerak-gerak dengan kencang, dengan kuat, berarti ini dzon, ada haya mustaqirrah cukup. Atau tidak gerak, tapi darahnya menyembur dengan kuat.
Jadi ketika disembelih, darah itu kan nyemprot biasanya, nyemprot, tak hanya netes gitu aja, nyemprot. Ini berarti tanda masih ada hayam mustaqirrah. Walaupun tidak gerak, tidak bersuara. Walaupun tidak gerak, tidak bersuara. Cukup salah satu. Ini hayam mustaqirrah, kita baca. Jadi syaratnya yang ketiga, hewan yang disembelih memiliki hayam mustaqirrah, yakni masih bernyawa. Ini yang yakin, serta dapat membuka mata, melek, bersuara dan bergerak secara ikhtiar. Ini kalau ini ada, yakin ada hayam mustaqirrah. Kalau tanda-tandanya ini nggak ada, apakah berarti tidak ada hayam mustaqirrah? Masih ada tahapan kedua, dhonan. Itu tadi hayam mustaqirrah, yakinan. Kalau dhonan ini, tanda-tanda hewan masih memiliki hayam mustaqirrah adalah menyembur atau memancarnya darah, atau adanya gerakan kuat ketika disembelih. Jadi karena pingsan, tidak gerak, tidak bersuara, tidak melek, detak jantung masih ada, disembelih, kok darahnya nyembur, cukup. Atau gerakannya kuat, cukup salah satu, tidak harus dua-duanya. Gerakan kuat walaupun darah nggak nyembur, cukup. Atau darah menyembur, nyemprot, walaupun tidak ada gerakan kuat, cukup. Hayam mustaqirrah dhonan. Nah, ini hayam mustaqirrah. Lah, syarat hayam mustaqirrah ini nggak mesti disyaratkan. Kadang disyaratkan, kadang tidak. Kalau ada sebab zahir. Kalau ada sebab zahir yang berpotensi menyebabkan hewan itu mati, maka disyaratkan ketika disembelih ada hayam mustaqirrah. Tapi kalau nggak ada apa-apa, sekarat, blend, nggak apa-apa. Yang penting masih ada nyawanya. Yang penting masih ada nyawanya. Contoh sebab zahir yang berpotensi menyebabkan hewan itu mati: ketabrak, keinjak, kecepit pintu, ditendang, dilempar batu, kerobohan pohon, makan makanan beracun, minum baygon. Nah, minum apa? Minuman yang beracun. Lah, ini sebab-sebab zahir yang berpotensi menyebabkan kematian. Lah, setelah makan makanan beracun atau ketabrak atau keinjak, kecepit pintu, hewan itu sekarat atau apa? Kayak mau mati gitu. Kayak mau mati. Ada nyawanya kan karena masih gerak-gerakan ya. Disembelih halal apa enggak? Cukup apa enggak? Dilihat. Kalau ketika disembelih masih ada hayam mustaqirrah, baik yakinan atau dhonan, halal. Tapi kalau sudah tidak ada hayam mustaqirrah, walaupun masih bernyawa, haram, sudah bangkai. Jadi hewan kambing ketabrak mobil, sekarat, dilihat, oh masih hidup ini, masih hidup, tapi sudah lemes, sudah ngorok-ngorok itu ya, sudah ngorok-ngorok itu. Nah, ini ada sebab zahir kan yang menyebabkan dia kemungkinan akan mati, yaitu ketabrak tadi, ada sebab zahir. Kemudian lu masih hidup, nih sembelih aja. Ketika disembelih udah nggak melek ikhtiar, nggak bersuara secara ikhtiar, nggak bergerak secara ikhtiar, ya gerak-gerak tapi gerak-gerakan kayak orang habis kesandung gitu, kan gerak-gerak gini kan ya, nah, itu. Tapi di luar kontrol, gitu. Atau bersuara tapi suara yang nggak bil ikhtiar, suara sekarat itu. Nah, disembelih nggak ada gerakan kuat ketika disembelih, kemudian darahnya nggak nyemprot, ini bangkai ini. Lu tahu ketika tak sembelih tadi masih hidup, iya nggak cukup hidup, harus ada hayam mustaqirrah. Kalau model seperti itu, walaupun masih bernyawa, ini disebut istilah ulama aisyu madbuh. Aisyu madbuh, hidup seperti hidupnya hewan yang habis disembelih. Hidup seperti hidupnya hewan yang habis disembelih, masih adanya nafasnya, masih bernyawa, tapi sudah sekarat, sudah aisyu madbuh, tidak ada hayam mustaqirrah, tidak cukup itu, bangkai sudah itu, sama seperti bangkai. Wadah ya? Nah itu. Ini sekali lagi hayam mustaqirrah hanya disyaratkan ketika ada sabab zahir yang berpotensi menyebabkan kematian. Tapi kalau nggak ada apa-apa, musim hewan sakit, kenapa kok sakit? Apa sebabnya? Kena virus. Kok siapa bilang kena virus? Itu pas musim kemarin, musim flu burung atau apa kan, atau musim hewan sakit,
Tiba-tiba hewan itu sakit. Kenapa? Sebabnya sebelum sakit itu kenapa? Ya enggak tahu, musimnya penyakit. Lah, hanya sekedar musimnya penyakit. Sebabnya apa? Sebab dohirnya makan makanan beracun? Enggak. Ketabrak? Enggak. Ditendang, diinjak? Enggak. Ya sakit, musimnya hewan sakit. Nah ini hatta sekarat sembelih halal. Hatta sekarat disembelih halal. Ya, halal. Artinya dagingnya halal dimakan. Halal dimakan. Walaupun sudah nggak ada hayamus saghirah, yang penting masih ada nyawanya. Yang penting masih ada nyawanya. Wadah ya. Jadi kalau nggak ada sebab dohir yang berpotensi menyebabkan kematian, ya karena hewan musimnya hewan sakit. Sakitnya apa? Sebelum sakit itu kenapa kok bisa sampai begitu? Ya musimnya penyakit. Nah, ini tidak dohir, ini berarti sebabnya. Maka halal, hatta sudah sekarang. Yang penting masih ada nafasnya, masih bernyawa. Masih bernyawa, sudah halal dimakan. Tidak ada syarat hayamus saghirah. Hayamus saghirah. Nah, kita baca. Syarat ketiga ini hanya diperlukan jika ada sebab nyata, sebab dohir yang berpotensi menyebabkan kematian yang menimpa pada hewan, seperti memakan tanaman beracun, tertembak, tertabrak, bertarung, dan lain-lain. Hewan yang disembelih dalam kondisi sakit, bahasa Jawanya kering, tanpa adanya sebab yang jelas, hukumnya tetap halal, walaupun ketika disembelih sudah dalam kondisi sekarat, tetap halal. Yang penting masih bernyawa. Kalau sudah mati disembelih ya tetap haram. Istilahnya ayam tiren. Ayam mati kemarin, belenya sekarang. Ayam tiren. Ini juga salah satu sebab banyak ayam-ayam yang haram dijual di pasaran, diantaranya ayam tiren. Ayam tiren. Sebagian orang nggak takwa, nggak ada takwanya sama sekali. Orang itu kalau udah nggak takut pada Allah, antum harus takut pada dia, ngawur. Nggak takut. Di dalam tastahi fasna masyita, akan melakukan apa saja. Nggak takut pada Allah. Kotor ini menjauh antum dari orang yang nggak ada takwanya kepada Allah. Kalau orang takwa pada Allah tenang, antum sama dia dalam kemana saja tenang. Tapi orang nggak takwa kotor. Kotor ala din wa dunia. Itu. Kotor ala din wa dunia. Nah, jadi banyak orang-orang itu ayam sudah mati. Ayam tiren istilahnya. Ada tandanya. Ayam itu kalau ketika disembelih masih hidup, dipotong segini melebar. Sobeknya itu lebar. Tapi kalau ayam sudah mati disembelih, dipotong segini ya robeknya segitu, seukurannya diiris. Nah itu termasuk tanda. Termasuk tanda. Jadi kalau antum beli ayam yang sudah terpotong itu, antum lihat irisan di lehernya itu, pertama antum lihat hulkum dan mariknya itu putus apa enggak ya. Setelah dicek ternyata hulkum mariknya putus, dilihat robeknya leher ini, kulit leher ini kan diiris. Robeknya seukuran irisan saja atau melebar, jadi menganga. Jadi dipotong segini melebar, jadi jauh jaraknya itu. Kalau lebar berarti tandanya ketika dibelah hidup. Tapi kalau diiris di sini, ya irisannya segitu aja, gak melebar. Itu tandanya sudah mati baru dibeleh. Sudah mati baru dibeleh. Jangan dibeli, udah ayam kayak gitu jangan dibeli. Jadi kalau sembelihannya itu lehernya melebar, jadi potongannya itu lebar, jadi robeknya kulit leher ini lebar, itu tandanya ketika dibeleh masih hidup. Ketika dibeleh masih hidup. Tapi kalau enggak, ya seukurannya diiris itu tidak melebar kemana-mana, robekan kulitnya lehernya tidak lebar, tandanya ketika disembelih sudah mati. Mati. Terakhir, rukun yang terakhir yaitu alat penyembelihan. Syaratnya apa? Alat penyembelihan ada dua macam sesuai dengan hewannya tadi. Ada hewan maqdur alaih, ada hewan ghairu maqdur alaih. Untuk hewan yang maqdur alaih, maka cara penyembelihannya harus menggunakan alat tajam dari bahan apapun kecuali tulang dan kuku. Gigi termasuk tulang. Jadi nggak boleh nyembelih ayam digigit gitu ya. Giginya tajam ini, sering diasah, enggak cukup. Jadi apapun yang tajam selain kuku, tulang dan gigi.
dari kaca, pecahan keramik, pisau, ya, apa saja, bambu ditajamkan, boleh, apa saja yang penting tajam. Yang penting tajam. Selain kuku, tulang, dan gigi. Ini hewan makdur alaih. Kalau hewan ghairu makdur alaih, cara nyembelihnya, alatnya boleh dua pilihan. Sebagaimana di awal tadi dibahas. Boleh menggunakan benda tajam, boleh menggunakan hewan pemburu yang sudah terlatih. Ini nggak usah diperluas karena ya jarang terjadi. Cukup pengetahuan global gitu aja. Selesai, ini cukup sudah. Untuk halal cukup sudah. Antum kalau sudah paham ini, rukun ini ada semua, kemudian syarat dari masing-masing rukun ini terlaksana semua, sudah halal sudah. Kemudian ada beberapa kesunatan apa? Dalam penyembelihan, yaitu menghadap kiblat yang nyembelih, menghadapkan leher hewan ke kiblat, lehernya yang dihadapkan kiblat hewannya itu ya. Kemudian mengasah alat penyembelihan terlebih dahulu, diasah. Kalau nggak tajam, kalau udah tajam ya sudah. Itu. Membaca bismillah, sunnah mazhab Syafi'i. Kebanyakan ulama mengatakan wajib. Mazhab Syafi'i hanya sunnah. Itu. Membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memotong wadajen. Apa wadajen? Dua urat yang ada di sekitar saluran pernafasan. Di sekitar hulkum itu saluran pernafasan ada dua urat kecil. Itu disebut wadajen. Sunnah diputuskan, tidak harus. Atau nggak putus, nggak apa-apa. Itu sunnah diputuskan. Kemudian menjalankan pisau dengan cepat, jangan lemot. Jadi langsung seret gitu, sekiranya langsung putus, biar tidak terlalu menyakiti. Kemudian sedikit menekan ketika menjalankan pisau. Ketika ngiris agak ditekan, jangan terlalu, agak ditekan, biar cepat putus. Menggiring hewan ke tempat penyembelihan dengan halus, jangan kasar. Kenapa? Hewan itu nanti stres. Hewan itu kalau ketika mau disembelih stres, maka berpengaruh pada dagingnya. Makanya kadang ada orang nyembelih dagingnya nggak bau. Ada yang sebagian dagingnya itu bau. Itu gitu. Biasanya daging itu bau kalau hewannya stres. Stres ini macam-macam, yaitu terlalu kasar, menggiring ke tempat penyembelihan, atau nyembelih temannya di hadapannya dia. Stres bu, teman anak dibelih, anak antrian ini masuk antrian ya. Paham dia, jangan nyembelih hewan itu jangan diperlihatkan ke hewan yang lain. Atau ngasah pisau di depan hewannya. Ngapain ngasah pisau di depan anak ini? Maka stres dia. Nah, jadi hewan yang stres, kesunatan ini semua ada maslahatnya. Gak ada la yantiqu anil hawa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberi minum hewan sebelum disembelih, dikasih minum, khususnya hewan-hewan yang ada nanti dikuliti, itu akan mempermudah menguliti hewan itu. Jadi melepas kulitnya itu, ngulitinya itu lebih mudah kalau dikasih minum terlebih dahulu. Jangan dikasih makan. Anjuran dokter, hewan itu sekian jam sebelum disembelih jangan dikasih makan. Kebagian orang kalau kurban itu kasihan ini makan terakhir, dikasih makan sebelum disembelih. Enggak, jangan. Sebaiknya jangan dikasih makan. Sebaiknya jangan dikasih makan, kurang bagus kalau dikasih makan. Jadi dari malam, kalau membelihnya besok pagi, dari malam sudah jangan dikasih makan sudah. Kalau minum, sebaiknya sebelum disembelih dikasih minum, mempermudah nguliti hewan. Kemudian termasuk sunatnya menyembelih pada leher bagian bawah untuk hewan-hewan yang berleher panjang seperti bebek, angsa dan lain-lain. Nah, kalau hewan yang lehernya panjang itu agak ke bawah, jangan terlalu ke atas. Rumusnya kata para ahli yang biasa pengalaman nyembelih itu rumusnya 5-3-1. Apa maksudnya 5-3-1 ini? Kalau sapi, posisi terbaik ketika disembelih di bawah 5 jari. Jadi leher sapi ini kita ukur begini. Jadi ketika mau dibeleh, tangan kita taruh di bawah kepala sapi itu, di bawah dagunya sapi, kita taruh 5 jari. Di bawah 5 jari di sini. Itu paling bagus. Kalau disembelih di situ, wadajennya kena. Kalau tidak di situ, wadajennya nggak kena. Padahal tadi memotong wadajen sunnah. Sulit, kena wadajen itu sulit. Caranya itu, rumusnya kalau sapi 5 jari. Di bawah 5 jari itu yang dipotong. Ini. Kalau kambing 3 jari. Taruh di sini. Tempat terbaik untuk dipotong kambing yaitu di bawah 3 jari. Kayak ayam 1, jempol ini taruh sini. Di bawah dagunya itu, di bawahnya itu potong. Lah, kesalahan yang banyak terjadi, orang-orang potong ayam terlalu ke atas di sininya. Yang dipotong sininya. Sehingga yang nggak kena hulkum marinya ada di sini. Dipotong di sini. Banyak kan antum kalau melihat ayam di pasar-pasar, coba buktikan besok ke pasar atau nanti malam. Lihat ke pasar.
kebanyakan nyembelih ayam di sini, terlalu ke atas. Jadi di sini, biar ini nggak robek, ya, biar ini nggak robek. Maksudnya begitu, terlalu ke atas di sini, nyembelihnya di sini. Ya robeknya nggak lebar memang kalau di sini, tapi rawan hulkum marinya nggak kena. Nah, ini penyebab, salah satu penyebab kesalahan dalam penyembelihan. Itu. Karena terlalu ke atas, jangan, sebaiknya itu di bawah 1 jari. Kemudian beberapa kemakruhan dalam penyembelihan: memutuskan kepala hewan ketika menyembelih, dibelah sampai putus gitu. Makruh madzhab Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan haram. Memotong-motong, menguliti, menggerakkan atau memindahkan hewan yang telah disembelih sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Ini juga makruh. Jadi nggak haram. Jadi hewan habis dibeleh, ayam habis dibeleh, putus hulkum dan marinya, halal sudah. Saya lari-lari sampai ditunggu mau dimasak ini untuk asya ya, nggak mati-mati. Tunggu sampai mati, jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong makruh. Ini banyak orang salah paham, nggak boleh dipotong-potong sebelum mati. Kalau sebelum mati dipotong-potong, ini penyembelihan 2 kali, menyebabkan haram. Dah. Penyembelihan itu memutuskan hulkum dan mari. Hulkum dan mari sudah putus, sudah halal. Hatta hidup, antum makan hidup-hidup itu halal sudah. Ya, karena hulkum dan marinya sudah putus. Hewan itu kalau hulkum dan mari sudah putus, sudah halal walaupun masih hidup, krokotonois. Paham ya? Itu sudah halal tapi makruh, tunggu sampai mati baru dipotong-potong dan yang lain-lain. Itu biarkan dulu sampai betul-betul mati. Ada kadang-kadang sebagian itu ayam dipotong saya hidup, saya jalan-jalan makan jagung jatuh lagi gitu ya. Apalagi kayak angsa itu, mentok ini lama matinya itu, bisa terbang ya, bisa terbang keliling kemana-mana, itu nggak mati-mati. Apa sudah halal? Sudah, tapi makruh, biarkan sampai mati. Kecuali kalau ke susu, terburu-buru mau acara ya, oh ini nunggu matinya ada mati-mati. Udah. Kemudian itu bisa dibaca sendiri. Beberapa pembahasan seputar penyembelihan ini tak baca sebagian saja, yang lain bisa antum baca sendiri. Yang nomor 1 ini yang paling penting ini. Yang nomor 2, 3 itu antum bisa baca sendiri. 4, 5 bisa. Ini terakhir nomor 1 ini paling penting, yaitu menyempurnakan penyembelihan. Ini banyak orang memahami nyembelih itu 1 kali. Kalau sampai 2 kali haram. Banyak orang memahami itu. Enggak seperti itu, enggak mutlak, ada tafsirnya. Jadi gini loh, hewan disembelih, dikira sudah putus, diangkat pisaunya. Diangkat, loh, enggak putus, dilanjut. Diulang penyembelihan kedua, dilanjut penyembelihan kedua. Apakah haram? Kebanyakan orang memahami haram, jadi bangkai. Enggak seperti itu. Ada tafsir. Atau sapi disembelih, belum selesai penyembelihan, yang nyembelih ditendang sama sapinya, terlempar. Seperti video-video yang selalu viral di bulan Idul Adha ya. Kan banyak itu, orang nyembelih sapi belum selesai ditendang sama sapinya ya, terjebur ke sungai. Itu habis itu dikejar sapinya, diteruskan penyembelihannya. Apakah haram? Nah, ini penting, ini penting. Kenapa? Kebanyakan orang memahami haram, padahal tidak seperti itu. Intinya begini, tak terangkan intinya. Penyembelihan pertama dikira sudah selesai, diangkat, oh belum, ternyata belum putus. Atau pisaunya nggak tajam, ganti pisau. Atau jatuh, diambil lagi, padahal belum selesai. Nah itu tadi. Ini bisa haram, bisa halal. Dagingnya ini bisa menjadi bangkai, bisa enggak halal. Kalau ada 2 ini, kalau ada 2 hal ini, baru haram. Apa? Antara penyembelihan pertama dengan kedua terjadi pisah yang lama, urfan. Terjadi pisah yang lama. Jadi antara penyembelihan pertama dengan penyempurnaan penyembelihan ada pisah yang lama, fasl tawil. 1. Kedua, ketika penyembelihan kedua sudah nggak ada haya mustaqirrah. Ketika penyembelihan kedua sudah nggak ada haya mustaqirrah. Kalau dua-duanya ini ada, baru haram. Baru haram. Tapi kalau enggak, halal. Contoh, disembelih, dikira sudah putus, diangkat.
terlihat loh belum putus, langsung dilanjut, tidak ada pemisah lama, tidak ada fasal tawil, dilanjut. Walaupun ketika dilanjut hewannya sudah nggak memiliki hayah mustaqirah, halal. Kenapa? Tidak ada fasal tawil, dianggap mutasil, dianggap mutasil. Atau pisah lama seperti di video viral itu ya, disembelih belum selesai lari hewannya, kejar-kejaran sak kampung. 1 jam kemudian baru tertangkap, dilanjutkan penyembelihannya. Tapi ketika dilanjutkan penyembelihannya masih ada mustaqirah, masih kejar-kejar, balapan lari lagi masih sanggup. Ya, balapan lari lagi masih sanggup, halal. Ya. Yang haram kalau antara penyembelihan pertama dengan penyempurnaannya itu pisahnya lama, dan ketika disempurnakan penyembelihannya apa? Sudah nggak ada hayah mustaqirah. Itu yang haram. Kalau enggak haram. Nah ini bisa dibaca sendiri, itu pembahasan itu mafhum, antum bisa baca sendiri. Ini keterangan nomor 1 ini ibarah yang sorehnya ada di Fathul Wahhab Al-Malik, sarahnya umdahnya Setoha itu yang detail, bahasanya jelas wadih. Itu ada di sarah umdahnya Setoha, itu ada di situ. Wadih sekali situ. Kalau di Tuhfah juga ada, tapi bahasanya agak susah, itu yang agak iham gitu. Kalau di sarah umdahnya Setoha itu wadih sekali, itu di situ. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Kalau putus Ustaz, bagaimana? Ayam bagaimana? Apa? Ini saluran makanan. Ini ya, ini saluran makanan. Mari putus kan ya. Ini yang saluran pernafasan. Ini putus semua. Lah ini harus putus total begini, nyambungnya di sini bawahnya ini. Nah, ketarik ke bawah karena kan ayam hidup. Kalau ayam mati Anda ketarik ke bawah. Nah, ini nyambungnya di bawah. Satunya lagi ketarik ke bawah. Yang jelas sudah putus tadi itu ya. Di atas ini. Ini kadang-kadang kalau di pasar-pasar itu nggak putus ini. Nah ini. Ini kan putus total ya. Nah, putus total. Ini penyembelihan yang benar. Nah, di pasar kadang penyembelihannya terlalu ke atas ini. Nah, di pasar itu biasanya di sini penyembelihannya. Sehingga kalau dipotong di sini, jadi ada di bawahnya ini tidak kepotong ini. Lah ini kan sampai sini aja ini. Sampai sini. Lah dipotong di sininya. Ya garis kulit tok, nggak kena apa, nggak kena hulkum mari'e ke atas ini. Nah ini contoh penyembelihan yang sah seperti ini. Nah ini 2 saluran itu ini ya terputus semua. Ini saluran nafas, ini saluran makanan. Ini putus semua sah. Di pasar penyembelihannya kadang di sini. Nah ini nggak kena, nggak kepotong ini. Ini nggak kepotong karena nyampe sini aja. Dipotong di sininya nggak kena. Ini contoh penyembelihan yang kalau ada jinnya nggak kelihatan saja. Nggak anu, kecil orang Nggak ketara. Nggak kelihatan. Wallahu a'lam. Subhanallah.